pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita. Tema yang dipilih saat ini judulnya menarik. Iman yang menyenangkan hati Papa di surga. Nah, ini masalahnya. Kalau ada iman yang bisa menyenangkan hati Papa di surga, berarti ada iman yang tidak menyenangkan hatinya. Menyakitkan hati Papa. Menyakitkan hati Papa. Itu dia. Nah, kalau kita lihat fakta ya saudara, jangan tersinggung. Kalau kita lihat fakta, iman yang gereja miliki itu lebih banyak yang dipakai untuk menyenangkan hati Tuhan atau untuk menyakiti hati Tuhan. Maafkan saya cuma tanya. Biasanya iman yang mana yang kita sering pakai? Ya jelas semua. Iman yang menyakiti hati Tuhan. Dari Sumba sudah jawab. Wah, dari Illinois, Amerika, dari Salatiga, dari Timika sudah gabung. Puji Tuhan. Nah, kita tidak belajar tentang iman yang menyakiti hati Tuhan, tapi iman yang menyenangkan hati Papa. Dua ayat yang pertama kita akan baca. Yudas ayat 20. Yudas ayat 20. Ya, Yudas ini nggak ada pasalnya, jadi cuma ada satu pasal saja. Yudas ayat 20, itulah iman yang menyenangkan hati Papa. Maaf, tidak sedikit khotbah-khotbah di gereja tentang iman, tapi isinya, ya saya pakai kalimat yang tajam, tapi fakta. Yang isi khotbah-khotbah tentang iman itu justru mengajar jemaat, mengajar murid Yesus untuk jadi perampok-perampoknya surga. Wah, kok sesadis itu? Betul. Khotbah-khotbah tentang iman yang sering kita dengar, bahkan dalam lagu-lagu pujian. Aduh, hanya iman yang berkata, percayalah saudara, Tuhan pasti memberkati. Percayalah, Tuhan pasti menolong. Percayalah, mujizat itu terjadi. Nah, ini firman-Nya. Yudas ayat 20. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku, akan tetapi, jadi ini penegasan. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. The most holy faith dalam bahasa Inggrisnya. Dan berdoalah dalam Roh Kudus. Saudara, inilah satu-satunya hal dalam konsep hidup kita dengan Papa di surga. Tentang benar, tentang taat, tentang hidup kudus, ya, tentang iman. Ternyata hanya iman yang ada tingkat-tingkatannya. Maka itu untuk iman disebut yang paling suci. Tapi untuk benar, nggak ada yang paling benar. Ya, untuk kudus, nggak ada yang paling kudus. Untuk taat, nggak ada yang paling taat. Benar itu benar. Dikit aja nggak benar, ya memang nggak benar. Nggak ngurut sebentar saja, sudah nggak taat. Ya, tapi iman ini paling suci. Luar biasa ini. Berarti ada iman yang setengah suci, seperempat suci, iman yang suci, bahkan ada iman yang tidak suci. Nah, dari Illinois bilang, iman minta duit. Katanya, ya itulah. Nah, terus bagaimana kita bisa memiliki iman yang paling suci? Yaitu kalau kita berdoanya di dalam Roh Kudus. Apa itu doa di dalam Roh Kudus? Berdoa bersama Roh Kudus. Berdoa di dalam tuntunan Roh Kudus. Kita lihat Roma pasal 8. Ya. Roma 8 ayat yang ke-26. Nah, jadi Roh Kudus itu satu-satunya pribadi yang membuat kita mampu untuk memiliki iman yang paling suci, bukan iman yang suci. Jadi iman yang suci pun Tuhan gak suka. Tuhan mau iman yang paling suci. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Apa sih kelemahan kita? Ternyata Roh Kudus tidak membantu semua bentuk kelemahan dalam hidup kita, tidak. Hanya satu kelemahan kita yang dibantu oleh Roh Kudus, yaitu kelemahan di dalam doa. Lihat ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Lemah dalam hal apa? Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Saudara perhatikan, bukan kita tidak tahu berdoa. Oh, yang namanya kita orang Kristen gereja Tuhan pinter kalau doa.
Apalagi doa-doa yang kita sering naikkan isinya cuma 3. Yang sering ngalami senyum-senyum saja, nggak usah komentar supaya nggak ketahuan. Isi doa kita sering kali cuma 3. Nah itu, aku malas senyum-senyum, belum ngomong saya padahal. 1, minta. 2, nyuruh. 3, lapor. Ayo betul nggak? Itu biasanya isi doa kita. Minta, nyuruh, lapor. Tuhan, kami begini, anak sakit Tuhan. Oh, bisnis kami kacau Tuhan. Oh Tuhan begini Tuhan. Anjing kami sakit Tuhan. Aduh Tuhan tolong. Minta, nyuruh, lapor, lapor, nyuruh, minta. Nah, jadi kita ini bukan tidak berdoa. Yang ditulis oleh firman Tuhan tidak tahu cara berdoa yang benar. Nah, supaya kita tahu doa yang benar, hanya pribadi Roh Kudus. Ya, saya baca lagi ya, Roma 8:26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya berdoa. Saya baca ayat. Demikianlah Roh menolong kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu apa yang seharusnya kita doakan. Nah, lebih jelas ya, kita nggak tahu. BS, naik lagi Filipus. Begitu juga Roh Tuhan datang menolong kita kalau kita lemah. Lemah dalam hal apa? Sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya kita berdoa. Nggak tahu. TSI. Roh Tuhan juga menolong kita dalam kelemahan kita. Karena sebenarnya kita tidak tahu apa yang perlu kita doakan. Tetapi Rohnya sendiri berdoa untuk kita dan menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan dengan seruan yang penuh perasaan dan dengan cara yang tidak bisa dijelaskan oleh bahasa manusia. Luar biasa. Kalau ada bahasa Inggrisnya yang ditayangkan NLT atau Amplified atau The Message, coba kita lihat. Jadi Roh Kudus ini pribadi yang menolong kelemahan kita supaya doa kita itu benar. Nah, jadi kalau kita lihat Yudas ayat 20 tadi dengan Roma 8 ayat 26 ini, berdoalah dalam roh untuk dasar iman yang paling suci. Wah, jemaat dari Medan hadir juga, puji Tuhan. Nah, udah ada yang bahasa Inggrisnya? Ada. Ibu Gembala bacakan. And the Holy Spirit helps us in our weakness. For example, we don't know what God wants us to pray for, Nah, but the Spirit is for us with groanings that cannot be expressed in words. wow, with groaning, dengan keluhan yang gak bisa diekspres in words. Wah, luar biasa. Nah, ini bukan bahasa roh ya, nanti kita akan bilang itu. Jadi roh itu akan memberitahu kita ya untuk mengerti hatinya. Oh, terima kasih sudah ditayangkan juga itu ya. So, to the Holy Spirit comes to our aid, bears us up in our weakness. For we do not know what prayer to offer, nor how to offer it worthily as we ought. Secara yang layak, but the Spirit Himself goes to meet our supplication, pleads in our behalf with unspeakable yearnings and groanings too deep for utterance. Jadi kalau doa jangan banyak ngomong sendiri, biar Roh Kudus yang menuntun. Nah, untuk melihat ayat ini kita lanjutkan 1 Yohanes 5:14. Ya, 1 Yohanes 5:14. Puji Tuhan, jemaat yang ada di EGJM Medan ikut belajar bersama-sama. Jadi ini ada gembala, kalau saya zoom gini lalu mengajak semua jemaatnya untuk ikut bersama-sama. Puji Tuhan. 1 Yohanes 5:14. Kita lihat yang bagaimana yang Tuhan mau. Nah, 1 Yohanes 5:14. Oke, Amplified-nya. And this is the confidence, the assurance, the privilege of boldness. Inilah keberanian, jaminan, kepercayaan kita, penuh keberanian, which we have in Him, yang kita dapatkan dalam diri Bapa kita. We are sure, kita ini penuh keyakinan that, nah ini syarat. Kapan kita punya confidence? Kapan kita punya assurance? Kapan kita punya the privilege of boldness? Kapan kita punya keberanian, punya iman seperti ini? Kalau kita minta apa-apa, that if we ask anything, make any request according to His will.
Jadi semua doa kita, permintaan kita tidak boleh kita ungkapkan kepada Bapa di surga sebelum kita tahu apa kehendaknya. In agreement with his own plan. Wih, amplified-nya lebih jelas ya, saya bacakan. Jadi kita harus minta yang sesuai dengan kehendaknya, yang setuju, yang sejalan, yang sinkron dengan his plan, his own plan, dengan rencananya sendiri. Wih, luar biasa. Dan apa jaminannya? He listens to and hears us. Maka kalau saudara dan saya punya iman bahwa yang kita minta ini sesuai dengan rencananya, sesuai dengan kehendaknya, maka jangan takut untuk pledge, ya, untuk apply, untuk minta sesuatu. Pasti dikabulkan karena sesuai dengan kehendaknya. Keren ya? Nah, inilah 3 ayat yang akan menolong saudara dan saya supaya kita memiliki iman yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi nggak minta maunya sendiri. Nah, ngerti ya? Dengan 3 ayat ini, maka kita sekarang punya gambaran. Oh, begini cara iman kita bekerja. Yaitu iman yang paling suci, ya, supaya Tuhan kita senangkan dalam hidup kita. Karena kalau tidak, maka kita jadi menyakiti hatinya, ya. Ayo kita mulai hari ini berubah betul-betul untuk konsep iman yang benar ini. Nah, terus bagaimana caranya untuk bisa memiliki iman yang tidak salah, iman yang paling suci, dan semua permintaan kita itu adalah sesuai dengan his own plan, dengan rencananya sendiri. Maaf, saya harus pakai kalimat ini. Kalau masih ada di antara saudara yang sampai hari ini, perhatikan, kalau masih ada di antara kita yang sampai hari ini itu punya konsep gini, aku kok sulit ya mencari kehendak Tuhan, aku kok sulit ya mendengar suara Tuhan. Kenapa? Izinkan saya mengatakan kalimat yang tajam ini. Saudara, dengar lagi sekali. Siapa di antara kita yang sampai hari ini masih punya pertanyaan, aku kok sulit ya mendengar suara Tuhan? Kenapa ya aku ini kok susah? Saya beri jawaban yang simpel, sederhana sekali. Satu-satunya penyebab ada anak-anak Bapa di surga, ada murid-murid Tuhan Yesus sulit mengerti, mengetahui, mencari kehendak Tuhan, itu penyebabnya cuma satu, sebab kita ngotot dengan kehendak kita sendiri. Catat itu. Saya ulangi, siapa saja di antara kita yang masih punya kesulitan untuk mengerti kehendak Tuhan, mendengar suara Tuhan, mencari kehendaknya, itu bukan karena saudara kurang puasa, bukan karena saudara kurang lama kalau doa pagi harus 6 jam, bukan karena saudara nggak rajin baca Alkitab, apalagi kalau sampai ada pendeta bilang, karena kamu nggak rajin memberi persembahan, saya tempelin pendeta kayak begitu, kurang ajar betul. Tuhan dikira mata duitan, enak saja. Masa kalau Tuhan kasih duit terus baru dia bisa ngomong pada kita, hei, bertobatnya. Nah, jadi satu-satunya penyebab kita tidak bisa mengerti kehendak Bapa kita karena kita ngotot dengan kehendak kita sendiri. Jadi kenapa Tuhan bisa bicara pada Abram untuk ngajak dia pergi? Nah, yang belajar antropologi, saudara akan dibuat kagum oleh Abram. Apa kagum? Dalam antropologi, ilmu tentang lahirnya bangsa-bangsa atau suku-suku bangsa, ilmu tentang manusia-manusia dulu, namanya antropologi, itu bisa ditemukan satu-satunya bangsa di dunia, satu-satunya yang diketahui asal-usulnya dari satu titik, dari satu orang, itu cuma orang Israel, yaitu Abram. Semua bangsa di dunia ini sudah nggak tahu asal dari mana, sudah kecampur semua kita. Tapi Israel itu tahu dari Abram. Walaupun zaman itu jumlah manusia nggak sebanyak sekarang, tapi kan tetap ada. 1000 sih ada lah zaman itu. Nah, kenapa Yahweh Tuhan kok bisa ngomongnya kepada Abram? Kok nggak kepada tetangganya, atau kakaknya, atau sepupunya, atau temannya Abram? Enggak. Tapi kenapa kok Abram? Nah, ini jawabannya.
Karena Papa di surga selalu mencari orang yang taat, yang nurut. Nah, hanya Tuhan yang bisa baca isi hati manusia. Tidak ada manusia lain bisa baca isi hati orang lain. Maka itu kenapa suami istri banyak yang rajin bertengkar. Rajin kok bertengkar? Banyak bukan? Nah, salah satu penyebab suami istri rajin bertengkar karena nggak ngerti isi hati suami itu, nggak dimengerti istri. Isi hati istri itu nggak dimengerti suami. Maka itu tebak-tebakan terus, kira-kira, mungkin, iya. Nah, hanya Papa di surga yang paling tahu isi hati kita. Jadi ketika Papa mulai proyek besar, karena dengan Adam gagal, ya, dengan anak-anaknya gagal. Lalu Tuhan cari Nuh, gagal lagi anak cucunya. Nah, setelah Nuh, Tuhan gak cari lagi, tapi pakai syarat. Temulah Abram. Nah, Abram ini nurut. Nah, begitu pula Maria. Zaman itu kan banyak gadis. Betul? Nah, kenapa kok Maria? Karena Papa melihat hati Maria. Hatinya itu nurut. Coba kalau Tuhan asal pilih. Ya, ini ilustrasi saya. Waktu saya jadi guru sekolah minggu. Coba gini, bayangkan ya. Kalau Yahweh Tuhan bilang kepada Gabriel, Gabriel, mulai besok kamu turun ke dunia, cari gadis yang mau hamil sebelum menikah. Coba hitung, kira-kira Gabriel perlu berapa tahun? Bolak-balik. Pagi-pagi turun dari surga ke dunia. Hei gadis-gadis, siapa mau hamil sebelum menikah? Cari sekampung. Ya nolak semua, siapa mau? Besok pulang ke surga, besok balik lagi ke kampung lain. Hei gadis-gadis, siapa yang mau hamil sebelum nikah? Ngerti gak ilustrasi ini? Gabriel bisa bertahun-tahun loh cari ke Sydney gak ketemu, cari ke Jakarta gak ketemu, cari ke Delft gak ketemu, cari ke Padang gak ketemu. Ya karena suruh cari gadis yang mau hamil sebelum nikah, yang gak ada yang mau. Tapi mengapa Gabriel cukup satu kali datang dan ketemu? Karena Papa membaca hati Maria itu nurut. Jadi Abram itu dipilih, Maria dipilih bukan karena hebat ini hebat itu, tidak. Karena nurutnya itu loh, karena taat. Nah, saya harap mulai hari ini kalau masih ada di antara kita yang masih kesulitan untuk mengerti kehendak Tuhan, mendengar suara Tuhan, jujur periksa hati kita. Nurut nggak? Kalau diminta Tuhan kerjakan ini, Tuhan minta nyuruh ini, jangan pakai alasan tapi, nanti, macam-macam. Stop. Katakan, ya aku siap. Kalau begitu, wah hidup ini luar biasa. Maka kita gampang mengerti kehendak Tuhan. Jelas ya? Nah, itulah rencana Tuhan dalam hidup kita. Nah, kalau begini kan bagus. Kita bisa gampang untuk mengerti kehendak Tuhan. Nah, kalau kita sudah gampang mengerti kehendak Tuhan lewat pertolongan Roh Kudus, akan berdoa untuk kita dengan keluhan groaning ya yang gak terucapkan. Ya udah, ikuti aja apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ini sungguh-sungguh luar biasa. Ini saya cuma beri kesaksian ya. Ya, bulan Mei ya, kira-kira minggu ketiga. Nah, di suatu pertemuan saudara, selesai ibadah, selesai kebaktian, ya biasa orang Indonesia habis kebaktian makan. Nah, tiba-tiba di samping kiri saya ada sekelompok orang. Saya nggak ngitung, kira-kira 8 orang atau kurang dari itu. Saya nguping karena jelas mereka membicarakan seorang. Ya, jelas ini laki-laki karena dipanggil Brian. Tapi yang buat saya kaget, Brian ini lahir di Belanda tetapi tidak punya paspor Belanda. Nah, saya mulai tersedot. Kok bisa lahir di Belanda, kok nggak bisa punya paspor Belanda? Terus bilang papanya itu orang dari Nicaragua, mamanya itu orang Belanda asli. Saya lebih bingung lagi, kok bisa? Nah, ternyata anak ini dibuang oleh orang tua. Sudah pernah punya anak tapi tidak menikah. Dia kena narkoba, dia sering ditangkap polisi, sering. Waduh, saya mendengar itu hati saya hancur sekali. Nah, saya nggak kenal, tapi Roh Kudus menyuruh saya temui orang itu. Tapi di mana? Nah, di antara mereka yang bicara 8 orang itu, salah satu saya kenal dekat. Akhirnya saya pindah posisi saya untuk pindah ke kelompok mereka. Hei, ikut nimbrung. Anak itu di mana sekarang? Nah, orang yang saya sebut ini tahu pelayanan saya. Oh, cocok ini. Kalau Om Daniel ngelayani pasti cocok. Karena pelayanan Om Daniel selalu cari anak-anak itu dibuang. Betul.
Tapi dia di Belgia. Belgia yang mana? Memang Belanda, Belgia itu perbatasan. Oh, ternyata di Antwerpen. Oh, sebelum saya tanya, orang ini tanya, jadi Om siap mau ketemu kalau ada yang ngantar, ya. Kalau tahu, sebentar, saya nanti berunding. Saudara, 3 hari kemudian orang ini telepon. Om, saya sudah telepon Brian hari Jumat lusa. Siap, kok cepat sekali. Ya, ternyata dia tinggal nggak jauh dari rumah kami. Kalau naik mobil kira-kira paling lama 1,5 jam. Ya, saya bilang, Om nggak bisa maksa. Hari Jumat itu masih hari kerja. Lah kerjaanmu bagaimana? Lah Brian bagaimana? Ringkas cerita, akhirnya kami berangkat dari Jumat itu. Ketemu anak. Nah ternyata orang ini juga baru tahu jelas ketika Brian cerita sambil menangis. Jadi mamanya kerja di perusahaan besar orang kaya dari Nicaragua. Tapi umur 15 tahun dia diperkosa oleh bosnya. 15 tahun bayang. Mamanya melahirkan dia sebelum umur 16 tahun. Saudara, kita nggak bisa nyalakan mamanya. Hampir semua perempuan nggak akan pernah bisa sayang anak, maaf, terhasil perkosaan. Maka itu anak ini dibuang. Sejak kecil pindah-pindah keluarga. Makin berontak, makin hancur. Setelah dia ngomong begitu, saya berdiri. Saya mengucapkan apa yang Daud pernah ucapkan, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Lalu saya berkata, atas nama papa mamamu yang membuang kamu, saya mewakili mereka untuk minta maaf. Luar biasa. Nah itu contoh kecil saja. Kalau toh saya nggak mau juga nggak apa-apa, nggak ada urusan, ngerti nggak? Maka itu kalau saudara rindu gampang mendengar suara Tuhan, apa tadi syaratnya? Ojo dablek, itu aja sudah. Jangan dablek, belajar nurut, disuruh apa saja nurut, taat kepada Tuhan, maka hasilnya akan luar biasa. Ya, kita lanjut. Hanya Tuhan yang tahu isi hati kita. Saya mau tunjukkan 2 ayat lagi tentang bagaimana Tuhan itu kalau ketemu seseorang. Yohanes 1 ayat 47. Yohanes 1 47. Ayo, terima kasih Papa. Nah, karena hanya Papa di surga yang paling tahu isi hati kita, maka kita izinkan Tuhan ngomong apa tentang kita. Yohanes 1 ayat 47. Keren, terima kasih Tuhan. Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Dia mengajak Natanael. Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang Natanael, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Saudara, dalam nama Yesus, kalau saudara dan saya yakin di hati kita itu gak ada kepalsuan, di hati kita nggak ada motivasi yang tersembunyi. Di hati kita tidak ada trik-trik kelicikan, tidak ada. Transparan, bloko suto orang Jawa bilang, tembus pandang, luar dalam sama. Percayalah, kita akan mudah sekali mendengar suara Tuhan dan Tuhan berbicara kepada kita. Nah, tapi yang penting, lihat kalimat ini. Jadi kalau ada yang deket-deket ini mau melahirkan anak atau cucu mau lahir dan kebetulan cowok, kasih nama Natanael. Namanya bagus sekali. Oke? Ayo, saya mau tekankan satu kalimat ini. Ini penting sekali. Oke, bahasa Inggrisnya, see, here is an Israelite indeed, a true descendant of Jacob, in whom there is no guilt, ya, nor deceit, penipuan, kelicikan, falsehood, nor duplicity. Gak ada kepalsuan, satu saja, nggak ada duplikatnya semua. Nah, yang saya mau baca itu, Jesus saw Nathanael coming toward him and said concerning him. Perhatikan, and said concerning him, bicara sesuatu tentang Nathanael. Bahasa Indonesianya, lalu Yesus berkata tentang dia. Nah, ini yang kita mau bahas. Sering nggak sih orang lain ngomong tentang kita? Sering. Ada yang baik, ada yang nggak baik, ada yang nggak benar, ada yang jujur, masing-masing. Tapi kalau Tuhan Yesus yang berkata tentang diri kita masing-masing, itu pasti benar. Maka itu saudara, salah satu hal yang paling penting dalam hidup kita,
supaya kita memiliki iman yang menyenangkan hati Bapa. Terakhir kali Tuhan ngomong tentang diri kita, itu ngomong tentang apa? Ini penting. Tentang Nathanael, Tuhan Yesus mengatakan ini. Nah, tentang saya, tentang Pastor Rudi, Pastor Jenny, tentang Yani, tentang Akhwat, tentang siapa saja, Tuhan ngomong apa? Ini yang kita perlu tahu. Tuhan pasti akan bicara kepada kita. Ayat kedua, Kisah Rasul 13 ayat 22. Tuhan ngomong tentang kita, ini tentang apa? Ini yang kita perlu cari dalam hidup kita. Kisah Rasul 13 ayat 22. 13 ya. Ayo kita lihat ayat ini. Setelah Saul disingkirkan, dibuang betul ini ya. Setelah Saul disingkirkan, Tuhan mengangkat Daud menjadi raja. Setelah Saul disingkirkan, Tuhan mengangkat Daud menjadi raja mereka. Nah ini loh kalimat ini. Tentang Daud, Tuhan telah menyatakan. Ayat yang tentang Daud, Tuhan telah bersaksi dan berkata. Terus BS-nya apa? Nanti lihat bahasa Inggrisnya. Dan inilah yang dikatakan Tuhan tentang Daud, TSI-nya. Dan inilah yang Tuhan katakan tentang Daud. Saudara, ayo mulai hari ini semua kita berlomba-lomba. Ya Tuhan, kami rindu. Tuhan bicara apa tentang hidup saya, hidup saya, hidup saya. Ini penting sekali. Saudara, kalau Tuhan mau menyampaikan, mau berbicara kepada kita masing-masing tentang kita ini siapa. Hidup ini luar biasa. Izinkan saya mengatakan kalimat. Manusia itu salah satu kejahatannya yang paling jahat. Ya, dengar ya. Salah satu kejahatan manusia yang paling jahat itu bukan pembunuh, bukan merampok, bukan. Salah satu kejahatan kita yang paling jahat adalah pinter melihat salahnya orang lain, susah melihat salah diri sendiri. Betul atau salah? Itu model manusia. Maka itu ketika kita hanya pinter menilai orang lain, kita nggak bisa menilai diri kita sendiri. Hari ini kita dapat firman supaya iman kita menyenangkan Tuhan, yaitu kalau Tuhan pernah berbicara tentang kita ini siapa. And when he had deposed him, he raised up David to be their king. Of him he bore witness and said. Papa, mulai hari ini silakan Papa bicara kepada kami masing-masing. Kami ini siapa di mata Tuhan. Sungguh Papa, kalau kami bisa tahu siapa kami di hadapan-Mu, Tuhan bersaksi tentang kami ini siapa. Kami percaya hidup kami akan menyenangkan hati-Mu. Tolong kami siap Papa tunjukkan apa sih dalam nama Yesus. Saudara jangan tanya saya, terus gimana caranya dong supaya Tuhan bisa bicara kepada saya ini siapa? Itu tadi, asal taat itu pasti ngomong. Enggak harus spesifik, hai Rudi, ini enggak begitu. Ya, dia akan bicara dengan lembut di hati kita. Lihat anak-anak yang dekat dengan papa mamanya. Ya, seringkali papa mama nggak perlu ngomong apa-apa, anak-anak tahu kok papanya mau apa, mamanya mau apa. Nah seperti itu, puji Tuhan. Ada yang komen, terima kasih diingatkan kembali untuk berhenti melihat kesalahan orang lain. Iya, itu cuma pengangguran yang begitu, maaf. Udah, kita periksa ke diri kita saja. Aduh, luar biasa. Ya, itulah kasih Tuhan atas hidup kita. Serius, saudara. Kalau Tuhan bisa beritahu kita ini siapa. Aduh, ya jangan menyenangkan hati manusia. Dari Palembang ada komen, itu betul. Ayo, kita selalu menyenangkan hati Tuhan dengan cara kita mengetahui apa kehendaknya, apa keinginannya, apa kerinduannya, apa kesukaannya. Maka kalau kita bisa tahu itu, wah hidup ini luar biasa. Jadi siap ya, kalau kita taat nanti Papa akan bicara siapa kita. Terima kasih Tuhan. Dan percaya nggak kalimat ini? Kalau orang lain ngomong tentang kita lebih banyak nggak benernya daripada benernya. Maaf. Tapi kalau Tuhan yang ngomong tentang kita pasti benar, nggak ada salahnya. Setuju saya ngomong ini? Itulah Papa kita. Maka itu ayo mulai hari ini kita belajar terbuka di hadapan Tuhan. Nggak ada kepalsuan, nggak ada kepura-pura. Nah saudara, untuk bisa mengerti, menilai ini cuma satu.
waktu. Betul? Makin lama kita kenal seseorang, kita makin akan tahu orang itu siap waktu. Nah, inilah Tuhan kita yang Tuhan rindu untuk kita tulus di hadapan Dia, hidup benar di hadapan Dia, ya, supaya iman kita makin kudus, makin suci. Kita lihat ayat yang berikut. Kolose pasal 3 ayat 1. Kolose 3 ayat 1. Posisi kita itu akan menentukan iman kita ini kudus atau tidak. Ya, posisi kita. Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 3. Tapi satu-satu dulu kita bahas. Posisi kita akan menentukan. Karena itu kalau kamu sudah, saya tambahkan kata itu, dibangkitkan bersama dengan Kristus. Nah, kita sudah. Sejak hari pertama kita mengaku percaya dan bertobat, sejak saat itu kita ikut bangkit bersama Yesus. Nah, satu-satunya posisi yang membuat saudara dan saya akan gampang mengerti kehendak Tuhan, kalau kita selalu apa-apa, mikir apa-apa, carilah perkara yang di atas. AYT, jika kamu telah dibangkitkan bersama Kristus, carilah hal-hal yang di atas, di tempat Kristus berada. PS, kalian sudah dihidupkan kembali bersama-sama Kristus, sebab itu kalian haruslah berusaha untuk mendapatkan hal-hal yang di surga. TSI, seperti yang saya katakan sebelumnya, secara rohani kita sudah mati bersama Kristus dan dibangkitkan menjadi manusia baru waktu dia hidup kembali dari kematian dan naik ke surga. Oleh karena itu, marilah kita berpikir, saya hanya merindukan surga. Ya, perhatikan itu. Saya hanya merindukan surga. Ya, jadi nggak mikir yang lain-lain, hanya merindukan surga. Wih, keren sekali. Nah, jadi kalau posisi pikiran kita, konsentrasi, fokus, arahnya hanya kepada yang ada di pikiran Kristus Yesus, maka mencari kehendak Tuhan itu mudah sekali. Karena mindset kita sudah kita set up ada di surga bersama dengan Dia. Ya, saudara perhatikan ayat 2, masih Kolose pasal 3 ayat 2. Pikirkanlah, diulang lagi, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sama AYT, sama BS, arahkanlah pikiranmu pada hal-hal yang di situ, yang di surga, di mana Yesus ada. Jangan pada hal-hal yang di dunia. TSI, biarlah hati dan pikiran kita tertuju ke surga, jangan ke dunia ini. Wah, luar biasa ini saudara. Kalau Tuhan mau bekerja di antara kita semua, keren ya. Nah, jadi supaya kita punya iman yang paling suci, iman yang menyenangkan hati Tuhan, maka pikiran kita harus sejalan sinkron dengan pikiran Tuhan. Perasaan kita harus sejalan, harus bersama dengan perasaan Tuhan. Ini posisi yang menentukan saudara dan saya akan memiliki iman yang benar, motivasi yang benar atau tidak. Bagaimana kita, mindset kita set up di mana, pikiran kita tempatkan, kita atur di mana. Nah, saya kalau membaca Kolose 3 ya ayat 1 sampai 3 itu saya ingat astronot ya. Contoh, astronot itu orang yang terpilih lewat tes yang berat sekali yang akan diluncurkan tinggal di ruang angkasa. Ya, di dalam pesawat ruang angkasa. Nah, di situ bisa berminggu, bisa berbulan. Bahkan pernah di Tiongkok tahun lalu astronot mereka sekian tahun, hampir 2 tahun ada di udara, di ruang angkasa. Itu hebat sekali, setahun lebih. Kok bisa ya kayak begitu? Wih, hebat. Nah, astronot itu masih manusia seperti kita. Masih. Tapi cara hidup beda. Kenapa cara hidup beda? Karena mereka tidak kena gaya gravitasi bumi. Apa itu gaya gravitasi bumi bahasa Inggrisnya? Gravitasi bumi. Kalau Belanda apa? Zen Arde apa? Apa? Gaya tarik bumi. Gravitasi kalau bahasa Belandanya. Apa? Bahasa Belandanya? Gravitasi. Ya, gravitasi. Enggak ada kata arde gitu loh. Ya, gravitasi. Nah, bahasa Inggrisnya apa? Gravitasi juga. Oh ya, gaya tarik bumi itu. Nah, selama kita
masih hidup di bumi, maka gaya tarik bumi, kekuatan bumi itu membuat kita perlu makan sekian banyak, perlu minum sekian banyak, kita perlu tidur sekian jam, metabolisme tubuh kita diatur, gravitasi force. Nah, jadi semua masih pakai kekuatan bumi. Tapi manusia yang sama seperti kita, kalau jadi astronot, sudah bebas dari gaya tarik bumi, gravitasi bumi, maka makan mereka nggak piring-piring kayak kita. Dan mereka tidak perlu 3 kali sehari makan. Maaf, bahkan BO, BAB-nya, kencingnya beda dengan kita. Minumnya juga nggak glok-glok-glok gitu, tidak. Beda semua. Jam tidur juga beda. Bahkan mereka sudah nggak pakai waktu 24 jam kayak kita. Beda semua. Padahal orangnya sama seperti kita. Jadi untuk mengerti Kolose 3, sederhana, hiduplah seperti astronot. Nah, ini masalahnya. Kalau ada astronot orang Australia, ya, setelah sekian lama di udara, di ruang angkasa, tiba-tiba pikirannya kembali sebentar ke bumi dan pengen fish and chip. Ya, di pasar itu ada makanan fish and chip. Jadi ikan dikasih tepung digoreng pakai kentang goreng. Saya sih kurang suka. Salah. Vegemite. Wah, itu petisnya orang Australia nggak enak. Ya loh, ini nggak tahu tuh. Hanya orang Australia di dunia ada Vegemite. Cari di Google. Vegemite itu terasinya orang Australia. Ya, nah saudara bayangkan kalau sampai ada orang Australia jadi astronot, tiba-tiba pikirannya kembali ke Australia dulu. Dia pengen makanan Australia. Wah, celaka sekali dia. Jadi supaya saudara dan saya tidak bolak-balik naik turun surga dunia terus begitu capek lama-lama. Biar mindset kita arahkan ke surga saja. Selalu begitu, arahkan ke sana. Maka kalau kita bisa mengarahkan pikiran kita ke surga, wow, hidup ini nyaman, aman, damai, enak. Gak ada perkara-perkara duniawi yang bisa mengganggu kita, tidak ada. Hebat ya. Ayat 3, Kolose 3. Ayat 3, terima kasih Pak. Sekarang lihat Kolose 3 ayat 3. Sebab, nah ini, ayo kata kamu kita ganti nama kita, kata kamu. Contoh, sebab Daniel Alexander telah mati, ya. Nah, ini yang membuat kita pasti punya iman yang menyenangkan hati Papa. Karena kalau orang sudah mati, ya nggak pengen apa-apa lagi. Ya, saya dapat ilustrasi suatu hari. Ya, lucu sekali. Nah ini, maka itu konsep mati di dalam Yesus itu membuat setan nggak bisa bekerja di hidup kita. Saya ulangi. Kalau saudara dan saya dinyatakan sudah mati di dalam Yesus, maka setan tidak akan pernah mengganggu orang mati. Karena setan nggak bisa pakai mayat. Nah, kalau kita sudah mati, setan pun nggak bisa pakai kita, nggak bisa mendekati kita. Nah, suatu hari ya ada seorang anak Tuhan lagi jalan bareng dengan temannya. Nah, tapi temannya ini nggak bisa kemana-mana, sangat tergantung dengan anak Tuhan ini. Dan anak Tuhan ini harus ke rumah duka. Ya, kalau bahasa Inggris bilang viewing, untuk melayat. Nah, peti belum ditutup. Ini yang temannya ini nggak kenal. Siapa yang meninggal? Sama sekali nggak kenal. Saudara, kebetulan yang meninggal itu, maaf ya, orangnya, wajahnya itu jelek sekali. Pokoknya jelek. Yang anak Tuhan sudah tahu. Ketika mereka berdua dekat, sudah di samping peti mati, ternyata temannya ini refleks. Dia itu ngomong, "Bih, kok jelek betul orang ini." Tiba-tiba dari dalam peti yang mati ini nempeleng temannya itu. Nah, ini sudah mati atau belum? Jawab dong, sudah mati atau belum? Jangan dikubur. Orang kayak begini jangan dikubur, bahaya itu nanti. Ngerti nggak ilustrasi itu? Jadi kalau masih ada yang bisa tersinggung, lu kok jelek, marah. Lu kok gemuk, marah. Nah itu belum mati namanya. Kalau sudah mati itu nggak bisa tersinggung. Nggak ada yang berkata amin. Betul ya? Nah, maka itu banyak masalah dalam hidup rumah tangga, hidup bergereja, hidup di komunitas.
Karena banyak orang perasaannya kayak tahu Jepang yang lembut sekali. Belum diangkat, baru dipegang, sudah pecah. Ampun. Nah itu dia yang banyak merusak di komunitas, di gereja. Orang yang suka tersinggung karena belum mati. Oke, maka itu kalau ada di antara kita di sini masih suka tersinggung, bertobat hari ini saudara. Ayo, kita semua kan telah mati. Kalau kita telah mati ya sudah, kita nggak usah mikir yang macam-macam, mau disinggung, mau dikatain, senyum saja. Sudah mati kok. Kenapa kita harus ribut? Nah, terus masih ayat 3 tadi belum selesai. Apa yang terjadi kalau kita sudah mati? Begini kebenarannya. Oh, kok bahasa Inggrisnya ya? Oh, yang ayat 2 itu. And set your minds and keep them set on what is above, the higher things, not on the things that are on the earth. Jangan yang di bumi. For as far as this world is concerned, ya, Amplified-nya, jadi kalau toh kita ini masih ada urusan apa-apa dengan dunia, ya memang masih ada. Tapi you have died. Walaupun kita masih urusan macam-macam, bayar kredit, bayar mortgage, ya, bayar ini, urusan itu, masih itu tanggung jawab kita. Tapi you have died. Kamu itu sudah mati. And your new real life is hidden with Christ in God. Haleluya. Jadi hidup asli kita, your new real life, hidup baru yang sesungguhnya itu sudah tersembunyi di dalam Kristus, yang mana Kristus juga ada di dalam Bapa kita. Wah, luar biasa hidup seperti ini. Nah, saudara, kalau kita hidup seperti ini, apa hidup itu nyaman, aman, nikmat, enak, tidur pun nyenyak, ya, nggak ada anxiety, khawatir, takut, gelisah, nggak ada, sebab kita ada di dalam Dia. Siapa yang masih gerget-gerget, gemes-gemes itu ya, bahasa Inggrisnya apa saya nggak tahu. Nah, itu penyebabnya cuma satu, nggak mau ngampuni. Kalau kita itu bisa mengampuni, aduh, hidup itu enak sekali. Kita tiap hari jengkelkan, nggak apa-apa, nikmati saja. Begitu kalau ada suami istri sering ribut, terus cerita, gimana ini Koden kok begini? Saya cuma jawab, yang milih siapa? Ya toh, ya gitu saja. Jadi nggak usah dipermasalahkan. Begitu ampuni, ampuni, ampuni. Nah, kalau saudara dan saya, kalau kita selalu mengampuni, terus-terusan mengampuni, setan yang capek nggak bisa ganggu kita. Tapi kalau saudara malas mengampuni, saudara yang capek karena setan yang ganggu terus. Ayo milih sekarang, siapa mau dibuat capek oleh siapa? Ayo milih. Terpujilah Tuhan kalau kita bisa membuat capek setan. Haleluya. Ya toh, gantian dong. Masuk mereka membuat kita capek terus. Hari ini kita ubah. Nah, hidup seperti ini saudara, kita akan miliki iman yang menyenangkan hati Bapa. Karena semua cara berpikir kita, perasaan kita, semua itu sejalan dengan yang Tuhan ajarkan kepada kita. Maka kita ketemu siapa saja, ketemu orang yang nyebelin, yang jengkelin, ketemu orang yang ya, hati kita tetap bersih, tetap jernih, tidak ada pengaruh apa-apa. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih ya untuk saudara dari Sydney yang mengundang saya boleh bergabung. Ya, saya percaya semua kita yang diundang hari ini sangat berterima kasih karena hadirat nyata untuk kita. Jadi miliki iman yang paling suci ya, supaya kita menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan jadilah orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi